saudara seiman semua untuk sama-sama membuka Alkitab kita dan sama-sama belajar dalam satu bagian yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11 dengan judul perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ayah yang merasa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia mempunyai 3 anak. Ketika hal itu, dia memanggil ketiga anaknya tersebut. Anak pertama mengira bahwa ayahnya akan berbicara dan membicarakan tentang masalah. Yang kedua berpikir bahwa ayahnya akan memberikan rahasia tentang kesuksesan. Dan yang terakhir anak ketiga itu berharap bahwa dia akan mendapat pesan khusus tentang masa depan kepada dia. Namun ayahnya, ketika mereka berkumpul, ayahnya mengatakan, jangan habiskan waktu kalian untuk saling mengasihilah, kalian bertiga sebagai saudara. Bukanlah rumahmu orang yang membutuhkan dan tolonglah satu sama lain. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang akan diingat, tapi seberapa besar kasih yang kita berikan kepada Allah. Sehingga ketika mendengarkan hal itu dari ayahnya, pesan itu menjadi sangat berharga karena mereka tahu bersama ayahnya itu tidak akan lama lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah juga ketika Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ia tidak bermaksud menakut-nakuti jemaat tentang akhir zaman, tapi Petrus mau mengingatkan kembali kepada kita semua karena waktu ini sangat berharga, sehingga orang percaya harus hidup berdasarkan dan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam perikop ini, Petrus ingin menyampaikan setidaknya ada 3 pesan kepada kita. Pertama, Petrus mengatakan kepada kita semua untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain sesuai dengan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, kita melihat di ayat yang ke-8 yang mengatakan, tetapi yang pertama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di dalam bahasa Yunani itu kata agape. Kata agape adalah bentuk akusati dari agape, yang berarti kasih yang rela berkorban. Kasih yang mengutamakan kebaikan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Terus juga menggunakan kata ekene, itu merupakan bentuk akusatif dari kata eknenis, berarti tekun, terus menerus, dan didegangkan sampai batas maksimal. Dengan demikian, Petrus tidak hanya berbicara tentang kasih yang menangkap, tapi kasih yang mau terus-terus ada, yang bertahan, yang mengampuni, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kelemahan sesama. Itulah sebabnya ia berkata bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Itu tidak memberdosakan, yaitu tidak membesarkan kesalahan orang lain, melainkan menjaga kesatuan melalui pengorbanan. Dan yang kedua, Petrus berkata bahwa berilah tumpangan seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
itu di ayat yang ke-9. Nah teman-teman, di sini menggunakan dua kata, yaitu philoxenomi, philos yang berarti kasih atau sahabat. Kata yang kedua adalah enos yang berarti orang asing. Secara harfiah artinya mengasihi orang asing. Karena di sana ada frasa oneu omnis meu, tanpa keluhan, tanpa bertuan. Petrus mengatakan bahwa keramah tamahan yang dimiliki orang Kristen terus merupakan keramah tamahan yang berasal dari hati, bukan karena terpaksa atau karena pujian. Yang ketiga, Petrus menasihatkan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang. Itu di ayat yang ke-10. Berbicara soal melayani, di dalam Petrus ini menggunakan kata layanilah. Kalau dalam bahasa Yunani itu diakonontes, yang berasal dari kata kerja diakoneo, yang berarti melayani, membantu atau memenuhi kebutuhan orang lain. Bentuknya adalah present active participle yang menunjukkan tindakan yang berlangsung terus menerus, bukan hanya sekali tetapi terus menerus berulang-ulang. Dengan kata lain, pelayanan bukan hanya dilakukan hanya sekali, tetapi dilakukan seumur hidup kita semua. Petrus juga memakai kata karisma yang berarti karunia anugerah. Setiap orang percaya menerima anugerah dari Allah, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi dipakai untuk membangun sesama. Pada sebab itu orang percaya disebut oikonomoi atau penatalian atau pengelola yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Allah kepadanya, supaya lewat dari pelayanan kita nama Allah semakin dimuliakan dan semakin tinggi. Inilah tujuan utama dari kehidupan orang Kristen. Kesadaran bahwa akhir segala sesuatu yang sudah dekat itu tidak membuat orang percaya agar hidup di dalam ketakutan, melainkan menolong mereka dan mendorong mereka untuk semakin mengasihi, tulus memberi, dan setia melayani. Dengan demikian, melalui setiap perkataan dan tindakan, nama Allah dan Yesus Kristus, Allah kita semakin ditinggikan. Maka di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 ini mengajarkan kita bahwa dengan kedatangan Tuhan yang semakin dekat, orang percaya dipanggil untuk langsung mempraktikkan agape atau kasih tersebut yang tekun atau aksenes dan ramah tamahan, serta tidak bersungut-sungut dalam pelayanan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan orang-orang di sekitar. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Shalom.